Ketika kamu mendengar kata kimia, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kamu? Apakah tentang cairan warna-warni di sebuah laboratorium dengan seorang profesor tua yang sedang melakukan eksperimen? Ataukah sebuah tabel yang berisikan banyak huruf dan angka di dalamnya? Atau sebuah papan tulis berisikan jutaan rumus yang membuat kita pusing 7 keliling? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita menjumpai ilmu kimia dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita lakukan. Seperti saat kita membantu ibu memasak, ketika kita berkemah dan menyalakan api unggun. Bahkan, benda-benda yang kita lihat, yang kita hirup, dan yang kita rasakan, semuanya tidak lepas dari ilmu kimia. Pernahkah kalian bertanya, apa yang terjadi ketika kita membakar kayu? Mengapa kayu tersebut menjadi abu? Kemanakah kayu tersebut sebelum dan sesudah kita bakar? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab ketika kita mempelajari kimia, khususnya pada materi stoikiometri. Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stoiseion yang berarti unsur dan metron yang berarti mengukur. Jadi, stoikiometri itu sendiri adalah salah satu bagian dari ilmu kimia yang mengukur jumlah ataupun rasio massa dari unsur-unsur kimia dalam reaksi kimia tertentu. Sebelum banyaknya perhatian terhadap stoikiometri, sebelum adanya teknik dan alat percobaan yang memberikan hasil yang benar, salah satu contoh teori awal yang terlibat di dalamnya yaitu teori phlogiston. Kata phlogiston dalam istilah Yunani kuno memiliki arti terbakar. Ya, teori ini sangat populer dan dipercaya oleh para alkemis tentang reaksi pembakaran. Dan tokoh yang pertama kali mengusulkan teori ini bernama Johann Joachim Becker. Berdasarkan teori ini, para tokoh mendefinisikan pembakaran sebagai pelepasan phlogiston dari zat terbakar. Nah, karena phlogiston yang terkandung dalam bahan yang dibakar dilepaskan ke udara selama reaksi pembakaran, maka massa zat setelah reaksi akan jauh lebih kecil dibandingkan massa zat sebelum reaksi pembakaran terjadi. Yuk, mari kita coba lihat aplikasi konsep dari teori phlogiston ini. Apabila kita punya sebuah kayu, lalu kayu itu kita bakar, maka phlogiston dalam kayu akan dilepaskan ke udara dan akhirnya massa kayu pun akan berkurang. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa hasil pembakaran berupa arang memang memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan massa kayu semula. Teori phlogiston ini masih dapat dilihat pada pembakaran logam. Namun ternyata, teori ini tidak bisa diterapkan untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam reaksi pembakaran. Salah satunya adalah reaksi pembakaran magnesium. Ketika logam magnesium dibakar, ternyata massa zat setelah reaksi jauh lebih besar dibandingkan massa zat sebelum reaksi. Teori selanjutnya yang menjadi awal dari stoikiometri diperoleh dari seorang filsuf asal Flanders, Jan Baptista van Helmont, tentang percobaannya yang terkenal yaitu percobaan Willow. Percobaan Willow adalah percobaan menumbuhkan bibit willow setelah mengukur massa pot bunga dan tanahnya. Karena tidak ada perubahan massa pot bunga dan tanah saat benihnya tumbuh, lalu ia menganggap bahwa massa yang didapatkan hanya karena air yang masuk ke biji. Dan ia pun menyimpulkan bahwa akar semua materi adalah air. Jika kita lihat dari pandangan saat ini, percobaan dan hipotesis dari Jan Baptista sangat jauh dari sempurna. Tapi hebatnya, teori ini bisa menjadi contoh yang baik bagi pengembangan sikap aspek kimia kuantitatif.
Dan dari sini, kita dapat lihat bahwa John Baptista sudah mengenal pentingnya stoikiometri, jelas mendahului zaman pada masanya. Pada akhir abad ke-18, sebuah teori baru tentang konsep ekuivalen yang dalam istilah kimia modern disebut dengan ekuivalen kimia. Konsep ini ditemukan oleh kimiawan Jerman Jeremias Benjamin Richter. Pada saat itu, konsep ekuivalen ditemukan dengan pengamatan teliti mengenai reaksi asam dan basa. Yang lebih tepatnya adalah tentang hubungan kuantitatif antara asam dan basa dalam sebuah reaksi netralisasi. Dan dalam kehidupan sehari-hari atau secara praktis, pengetahuan ini sangat penting. Salah satu aplikasinya yaitu untuk menghasilkan sabun dan serbuk mesiu yang baik. Pada saat yang sama, Lavoisier menetapkan hukum kekekalan massa dan memberikan dasar konsep ekuivalen dengan percobaannya yang akurat dan kreatif. Pada percobaannya, Lavoisier dikagetkan karena ketika ia membakar raksa, jumlah massa raksa tersebut justru bertambah dari jumlah massa ketika sebelum dibakar. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori phlogiston, yang mana ketika kita melihat kayu yang dibakar, massanya justru akan berkurang ketika menjadi abu. Jadi, dalam reaksi pembakaran, itu akan membuat massanya berkurang atau bertambah sih. Pada percobaan Lavoisier, awal mulanya massa dari raksa adalah 530 gram. Namun, setelah reaksi, massa produk yang dihasilkan justru bertambah menjadi 572,4 gram. Wah, fenomena ini mengingatkan Lavoisier bahwa ia melupakan sesuatu, yaitu keberadaan oksigen. Ternyata, massa raksa tersebut bertambah karena adanya oksigen. Bahkan sebenarnya, sebelum direaksikan pun, massa raksa tersebut sudah 572,4 gram. Hanya saja, kita menghiraukan keberadaan dari oksigen yang akan bereaksi dengan raksa tersebut. Lavoisier berhasil membuktikan keterlibatan oksigen di dalam reaksi pembakaran tersebut. Oleh karena itu, massa raksa sebelum dan sesudah pembakaran tetaplah sama. Setelah Lavoisier menemukan hukum kekekalan massa, muncullah banyak teori dan hukum yang lain. Di antaranya, hukum perbandingan tetap oleh Joseph Louis Proust. Ia mengungkapkan bahwa seluruh senyawa mengandung elemen-elemen dengan kepemilikan proporsi yang tetap. Sebagai contoh, saat kita melihat ada air mancur, air hujan, dan air keran. Meskipun berasal dari tempat yang berbeda dan jumlahnya juga berbeda, tapi mereka masih sama-sama air. Nah, perbandingan massa unsur-unsur hidrogen dan oksigen juga bakal terus tetap sama, yaitu 1:8. Kemudian John Dalton mengenali bahwa penting untuk menentukan massa setiap atom karena massanya bervariasi untuk setiap jenis atom. Atom sangat kecil, sehingga tidak mungkin menentukan massa satu atom. Maka, ia memfokuskan pada nilai relatif massa dan membuat tabel massa atom untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Dalam tabelnya, massa unsur paling ringan hidrogen ditetapkannya 1 sebagai standar. Kemudian kimiawan Swedia, Jöns Jacob Behren Berzelius, menentukan massa atom dengan oksigen sebagai standar. Perlu kita ketahui bahwa atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama. Atom-atom unsur yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda telah kita kenal sebagai isotop. Karena Berzelius mendapatkan nilai ini berdasarkan analisis oksida, ia mempunyai alasan yang jelas untuk memilih oksigen sebagai standar. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah melewati banyak diskusi dan modifikasi, kini standar yang lazim digunakan adalah standar karbon 12. Hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Terasa tidak asing, bukan? Ya, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli di bidang kimia dan fisika, Joseph Louis Gay-Lussac. Dalam rumusannya, Gay-Lussac menyatakan bahwa massa dan volume suatu gas yang dipertahankan agar tetap sama akan berpengaruh pada tekanan gasnya.
Dan selanjutnya, Amadeo Avogadro mengajukan sebuah teori yang dinamakan teori Avogadro. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italia ini untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan bahwa volume suatu gas pada tekanan dan suhu tertentu berbanding lurus dengan jumlah atom maupun molekul tanpa bergantung dari jenis gasnya. Gagasannya ini hingga sekarang digunakan dalam banyak perhitungan kimia. Dari perjalanan para ilmuwan tersebut, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga, ilmu pengetahuan menjadi harta paling berharga yang harus kita investasikan sejak dini. Belajar kimia tidak sebatas menghafal konsep dan rumus loh. Namun, kita juga belajar untuk meneladani bagaimana para ilmuwan terdahulu berpikir secara kreatif, sehingga tercetuslah penemuan-penemuan baru yang kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Akhir kata, seperti pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya, seseorang yang berjasa akan terus dikenang meskipun ia telah wafat. Seperti para ilmuwan yang telah wafat berabad-abad yang lalu. Namun namanya akan selalu dikenang dan hasil penemuannya akan selalu menginspirasi kita untuk tiada berhenti berkarya. Jadi, teruslah belajar, karena hidup adalah tentang belajar.